Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kini kita sudah menginjak tahun 2021 di awal semester 2. Meski masih dalam pembelajaran jarak jauh, semoga tidak mengurangi semangat kita untuk menuntut ilmu. Sesuai dengan hadis yang intinya menjelaskan bahwa menuntut ilmu itu harus dikejar hingga ke negeri Cina, bahkan hingga sampai ke liang lahat. Dalam pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Tema 1, masyarakat peduli lingkungan. Pembelajaran ke-1. Dalam kondisi pandemi ini, kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan sebaik mungkin, yang diantaranya berdisiplin dalam memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan menjaga jarak. Ingat ya, ini pesan 3M. Subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Kita adalah bagian masyarakat. Sebagai bagian masyarakat, kita harus peduli lingkungan. Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan untuk peduli lingkungan. Di antaranya, membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah ke sungai, menanam pohon atau reboisasi, tidak menebang pohon sembarangan, dan lain-lain. Kegiatan peduli lingkungan merupakan salah satu pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat. Dengan kita melaksanakan kewajiban, pasti kita akan mendapatkan hak. Di antaranya, hak mendapatkan hidup sehat, hak mendapatkan udara yang segar, dan lain-lain. Marilah kita berusaha untuk menciptakan masyarakat peduli lingkungan. Coba kalian perhatikan ya, ini adalah gambar-gambar melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Untuk gambar yang satu kita lihat, itu gambar yang sedang menanam. Gambar kedua, gambar sedang melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Gambar yang ketiga itu adalah gambar apa ya? Itu gambar poskamling, berarti gambar tentang keamanan lingkungan, melaksanakan keamanan lingkungan. Yang keempat adalah itu ada tulisan kering pajak, berarti kita wajib membayar pajak. Nah, apa sajakah kegiatan masyarakat yang ditunjukkan oleh gambar-gambar di samping? Nah, nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Mengapa warga masyarakat melaksanakan kegiatan seperti pada gambar tersebut? Kita lihat sendiri. Sebagai warga masyarakat, apa sajakah kewajiban kalian? Nah, bagaimanakah cara melakukan kepedulian kalian terhadap lingkungan? Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus peduli terhadap lingkungan. Misalnya, ikut membantu membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Apakah kamu sudah mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolahmu? Ayo, coba anak-anak. Ya, kamu hendaknya selalu mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolah, seperti memakai seragam sekolah sesuai ketentuan, tiba di sekolah sebelum bel tanda masuk berbunyi, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan sekolah, serta membuang sampah di tempat sampah. Nah, kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban siswa sebagai warga masyarakat. Dalam mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, bangsa Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945. Kemerdekaan bangsa Indonesia itu diperoleh dengan perjuangan penuh pengorbanan. Oleh karena itu, kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang tidak ternilai harganya. Sehingga untuk meraihnya bangsa Indonesia harus berjuang dengan penuh pengorbanan. Bagaimana kamu memaknai kemerdekaan bangsa ini? Nah, di sini ada sebuah teks judulnya Makna Proklamasi bagi Bangsa dan Rakyat Indonesia.
Proklamasi itu berasal dari kata proklamatio, itu dari bahasa Yunani ya, yang berarti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, makna proklamasi ada dua, yaitu makna kemerdekaan Indonesia di dunia internasional, serta makna proklamasi bagi rakyat Indonesia. Berikut ini makna proklamasi bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Nah, lihat, kalian bisa baca sendiri ya. Nah, makna proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kedua, proklamasi sebagai pernyataan de facto. Proklamasi menaikkan martabat bangsa Indonesia. Proklamasi sebagai awal perjuangan. Proklamasi sebagai tonggak sejarah. Proklamasi sebagai lahirnya sebuah negara Indonesia. Proklamasi sebagai titik tolak amanat penderitaan rakyat. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi sebagai pernyataan de facto. Proklamasi menaikkan martabat bangsa. Proklamasi sebagai awal perjuangan. Proklamasi sebagai tonggak sejarah. Proklamasi sebagai lahirnya sebuah negara Indonesia. Nah, kita lihat sendiri ya. Masih ingat gak teks proklamasi yang dibacakan Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945? Nah, kalau masih ingat, boleh ya nanti sama kalian dicatat kembali dan bisa diresapi. Oh iya, ini adalah tugas ya yang harus kalian kerjakan. Nanti tugas ini kalian kerjakan di buku tugas kalian. Ya, kalian lihat sendiri tugasnya ya. Yang ayo berlatih. Nah, berdasarkan teks di atas tadi ya. Teks yang telah Bapak bacakan tadi. Nah, nomor 1, apakah judul teks di atas? Nomor 2, apakah kata kunci pada judul teks tersebut? Nah, nomor 3, apa saja informasi yang dapat kalian peroleh dari teks berdasarkan kata kunci? Nomor 4, apakah yang dapat kalian lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Nanti kalian boleh lihat lagi ke belakang ya, baca lagi. Yang kedua adalah kegiatan bersama orang tua. Nah, bersama dengan orang tua, diskusikan pertanyaan berikut. Sebagai warga masyarakat, apa sajakah kepedulian keluarga kalian terhadap lingkungan tempat tinggal? Kedua, apa kegiatan keluarga kalian merupakan bagian dari memaknai kemerdekaan? Nah, ya, nanti tugas ini dikumpulkan besok ya. Tugas ini dikumpulkan besok. Nah, sekarang nanti dicatat dulu tugasnya yang telah Bapak berikan hari ini. Besok tugasnya dikumpulkan, dicatat di kertas atau di buku tulis. Tahukah kamu bahwa di Kampung Sehat Melati masyarakat juga diajarkan untuk menanggulangi berbagai penyakit. Salah satunya adalah penyakit diare. Coba Bapak tanya, adakah yang pernah mengalami penyakit diare? Nah, di Kampung Sehat ini warga diberi penyuluhan tentang cara pembuatan larutan untuk menanggulangi penyakit diare. Bagaimana cara membuat larutannya? Nah, buat larutan Oralid. Ya, langkah pertama, cuci tangan dengan bersih menggunakan sabun. Langkah kedua, masukkan 2 ml air hangat ke dalam gelas. Langkah ketiga, tambahkan 1 sendok teh gula dan 1/4 sendok teh garam. Langkah keempat, aduk hingga larut dan siap untuk diminum. Setelah kita telah melihat tata cara untuk membuat larutan Oralid, ayo kita praktekkan sama-sama ya di rumah masing-masing ya. Nah, cara membuat Oralid dengan menyiapkan bahan-bahan yang telah Bapak sebutkan tadi. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Harus tetap semangat dalam belajar ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.